Saya ingin mengkomentari mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan pemekaran 3 provinsi di Papua melalui RUU mengenai pemekaran di Provinsi Papua, itu pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Ya, tentu kebijakan ini dalam rangka untuk bagaimana mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dan juga kesejahteraan. Tetapi nampaknya saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan pemekaran saat ini adalah sebuah kebijakan yang sangat politis dan menurut saya belum tepat untuk diberikan kebijakan itu. Apalagi kebijakan otonomi khusus atau kebijakan baru pemerintahan Jokowi untuk memastikan mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua belum dilaksanakan secara baik. Tapi kemudian pemerintah mendorong lagi sebuah kebijakan baru melalui kebijakan pemekaran, maka ya tentu saja kita perlu mempertanyakan apakah kebijakan pemekaran saat ini adalah dalam rangka untuk mempercepat pembangunan ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Menurut saya adalah tidak. Dan ini adalah sebuah kebijakan politik. Untuk apa? Untuk bagaimana pemerintah ingin menekan atau memperkecil ruang gerak daripada aspirasi politik masyarakat Papua dalam konteks meminta kemerdekaan. Jadi sebaiknya pemerintah itu lebih fokus untuk melaksanakan kebijakan OTSUS, sehingga pada 20 tahun ke depan itu kebijakan otonomi khusus itu bisa betul-betul mencapai sasaran, terutama bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua di berbagai bidang. Jadi kalau sekarang ini kebijakan pemekaran yang dilakukan, ya tentu menurut saya adalah langkah yang tidak tepat, dan itu pemerintah pusat akan selalu berhadapan dengan tekanan-tekanan politik lokal, terutama masyarakat di Papua. Dan saya melihat bahwa memang kebijakan pemerintah ini semestinya harus menanyakan juga atau meminta pendapat kepada masyarakat Papua tentang apakah perlunya mengenai kebijakan pemekaran saat sekarang ini. Tapi pemerintah memang memiliki authority yang memang tidak kompromis dengan masyarakat, sehingga ya tentu saja kebijakan-kebijakan seperti ini pemerintah akan berhadapan dengan masyarakat, terutama masyarakat Papua yang memang selama ini memang bersebelahan dengan pemerintah. Dan saya pikir pemerintah dengan kebijakan-kebijakan seperti ini artinya tanpa meminta pendapat dari masyarakat Papua tentu akan selalu berhadapan dengan kelompok-kelompok yang seringkali memberikan tekanan-tekanan terhadap berbagai kebijakan di Papua. Dan ini tentu akan sangat berbahaya, bahkan mengancam integritas negara kesatuan. Jadi kita berharap semua kebijakan pemerintah, terutama di Papua, itu harus betul-betul mendengarkan suara rakyat, sehingga kebijakan itu bisa terimplementasi maupun bisa terlaksana dengan baik. Saya pikir itu pendapat saya.